Pendapatan MT di atas 2 digit, Hanif Afrizal. Oke, balik lagi nih di sesi kedua. Sebelumnya kita di sesi pertama kita udah sharing-sharing gimana sih cara untuk lolos seleksi manajemen trainee. Terlebih dari Hanif Afrizal yang sudah lolos manajemen trainee di salah satu perusahaan multinasional. Oke, kita selanjutnya ke sesi kedua. Saat ini kita akan bahas setelah Hanif lulus MT ini, lulus seleksi MT, bagaimana sih kegiatan Mas Hanif ini di manajemen trainee? Entah kayak misalkan proyek yang dibuat, terus ikatan dinasnya berapa lama, ada denda penalti kah nantinya, terus nanti benefitnya dapat apa aja, jenjang karirnya juga seperti apa gitu. Oke, mungkin kita mulai yang pertama, Nif, di program MT. Ketika lu kemarin masuk MT ini, lu itu disuruh membuat proyek seperti apa, Nif, di MT ini? Oke, oke. Mungkin gue highlight dulu ya sedikit ya. Jadi program MT gue itu kebetulan kita kan tahun pertama itu kita masih statusnya manajemen trainee ya. Nanti habis itu baru kita masuk ke posisi yang level setelah manajemen trainee tersebut kan. Nah, itu ketika manajemen training itu 4 bulan pertama gue itu dipakai buat kita in class training. Kita kayak rotasi beberapa divisi, kita belajarin divisi-divisi. Karena kita di sini kan di satu perusahaan kita sebagai untuk jadi seorang teacher leader kan kita harus tahu kerjaan itu ngapain, kerjaan di divisi-divisi lain itu ngapain sih. Jadi kita biar bisa tahu satu ekosistem industri kita. Nah, dulu pas di fase, gue bilangnya fase 1 kali ya, yang in-class training yang selama 3-4 bulanan itu, di situ gue ada project, kita emang bikin improvement di salah satu di salah satu lini perusahaan kita lah. Itu waktu itu gue ngebuat salah satu product innovation gitulah. Jadi kita ada namanya, gue tuh bikinnya di Get In lah namanya itu. Waktu itu kayak kita produk gadget insurance buat milenial inilah people lah, kayak misalnya kita tahu lah, kita di sini kan banyak sekali kita orang udah pada pakai gadget lah dan lain sebagainya. Itu tuh kadang mereka tuh lupa gitu. Kita kadang sering rusak lah, kebanting, jatuh. Akhirnya kita sini gue ngepropose ide produk baru gitu. Asuransi buat gadget gitu kurang lebih. Nah, itu yang di fase 1. Di fase 2 ini yang ketika gue udah mulai masuk ke growth sales, kita akuisisi salah satu industri. Itu gue bikin analisa di steel industry ecosystem analysis. Jadi kayak gue menganalisa industri baja, gimana sih dari hulu sampai hilir, mereka itu proses pembuatannya gimana, siapa big player-nya, dan lain sebagainya, sampai kita bisa mengakuisisi mereka sebagai nasabah kita. Begitu sih kurang lebih project yang gue lakukan di fase pas MT tersebut. Oh, berarti jadi MT itu lu kemarin ikatan dinasnya 2 tahun, tetapi di saat tahun pertama itu lu masih rotasi ya, Nif ya? Betul ya. Rotasinya setiap 3 bulan sekali, berarti dalam 1 tahun itu lu rotasi di 4 bidang atau gimana? Sebenarnya gini bro, jadi kalau aslinya itu kita dalam 4 bulan pertama itu kan kita in-class training, kita belajar tuh semua divisi. Mungkin karena gue dulu online, jadi waktu itu kita kayak cuman belajar tentang produk-produk, belajar tentang ini bisnis itu mereka ngapain aja. Nah, sebenarnya itu kita nanti ada rotasi. Cuman karena dulu gue kebetulan masih online, jadi kita nggak bisa datang ke perusahaan yang bisa kita datangin divisi-divisi kerjaan ngapain. Jadi kita kayak cuman lebih ke pengenalan divisinya. Itu masuk di dalam rangkaian 4 bulan tersebut. Nah, setelah itu kan kita masih ada sisa waktu 8 bulan. Nah, 8 bulan ini kita diprojekin di salah satu divisi. Waktu itu gue kebetulan di divisi transaction banking waktu itu. Nah, di situ tuh setiap orang beda-beda. Ada yang di bank assurance, mungkin ada yang di bagian corporate planning, ada yang di bagian information teknologi, atau mungkin di HR, beda-beda. Nah, itu mereka harus di situ ntar mereka bakalan ngelakuin satu project yang dipropose, dan di situ ntar bakalan di-present ke direktur masing-masing direktorat tersebut. Nah, kebetulan itu gue dapetnya di transaction banking, sama 8 bulan itu gue ngebuat project analisa industri baja, kurang lebih seperti itu sih bro. Oke. Berarti, sorry, gue make sure lagi. Lu pas
1 tahun pertama rotasinya di yang ngebuat project itu di 2 bidang berarti ya? Di 2 Betul. departemen? Ya. Oh. Yang fase 1 itu yang pas lagi in-class training, gue ngebuat project di bank asuransi bank lah, kurang lebih. Nah, yang untuk yang di fase 2 itu kurang lebih gue menganalisis satu industri buat nge-growth sales-nya di salah satu divisi itu transaction banking, kurang lebih seperti itu, bro. Oke. Itu setiap project itu dites kah? Terus nanti ada kemungkinan nggak lulus kah? Kalau misalkan project kita dinyatakan kurang bagus gitu, gimana nih? Oke, iya. Jadi pas di fase 1 itu kita kan selama 4 bulan itu kita tiap seminggu sekali kita ada ujian masing-masing divisi. Misalnya gampangnya materi minggu ini itu kita tentang legal. Nah, kita ada ujian legalnya itu kayak gimana. Tapi kita tadi yang gue bilang, kalau seandainya kita nggak lulus dari nilainya kita kurang, biasanya nanti bakalan ya bahasanya itu kalau kita kan di MT ya, jadi kita kalau di perusahaan gue kebetulan ya kita bisa dibilang di layoff lah, dipecat lah gitu lah. Kenapa? Karena di sini kan kita gagal untuk membuat inovasi tersebut. Kayak ya udah kita berarti ntar kita di akhir kita bakalan gagal di sini, ya udah kita kayak dikeluarin dari perusahaan. Tapi secara terhormat ya, bukannya kayak kita emang harus dibuang gitu, tapi emang karena kita tahu lah kalau kita itu masih kurang di perusahaan tersebut. Cuman emang mungkin ada beberapa perusahaan yang gue tahu, ada juga yang kayak mungkin ketika dia gagal presentasi proyek tersebut, itu bukan berarti dia dikeluarin dari perusahaan tersebut, tapi mungkin masih di perusahaan tersebut, tapi nggak bisa jadi level yang kayak mungkin supervisor atau asisten manager, tapi mungkin di level mereka ada di level-level yang bukan sebagai seorang program MT gitu sih, biasanya gitu bro, kurang lebih. Oke, berarti ada kemungkinan buat dikeluarin juga ini ya kalau misalkan proyeknya nggak lolos gitu. Oke, itu kan berarti dari perusahaan yang NIF yang ngeluarin. Kalau misalkan kan ada ketentuan ikatan dinas NIF. Nah, untuk di tempat lu sendiri tuh ada denda nggak sih NIF kalau misalkan pengen mundur gitu? Oke, kalau misal denda mah tetap ada ya, karena kita kan bahasanya di sini kan kita di hire, kita belajar lah, kita kayak dikuliahin lah bahasanya, dikuliahin tapi tempat kerja, terus habis itu kita digaji pas kita bayangnya kita cuma belajar tapi kita digaji gitu ya kan. Jadi di sini perusahaan juga nggak mau rugi kan bahasanya, makanya biasanya itu ada ngajuin denda biar si program si orang-orang yang masuk MT ini dia nggak bisa, bukan nggak bisa cabut ya, tapi yang kayak bisa sustain di perusahaan tersebut lah. Akhirnya kalau di perusahaan gue sendiri sih gue ada ya, kebetulan gue dendanya cukup gede ya, perusahaan gue itu di 250 juta. Ya, jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang memang mengenakan denda, ada juga beberapa yang nggak pakai denda sih ya, Nif ya, untuk Betul. MT-nya tersebut. Oke, itu kan proyeknya Nif ya. Nah, selama lu jalanin program MT ini dan lu membuat proyek itu tantangannya apa aja, Nif? Tantangan pasti ya, pertama mungkin karena gue background-nya beda banget kan, dari jurusan teknik tiba ke industri finance gitu ya kan. Itu pasti tantangan banget karena gue harus tahu kita kayak bahasanya belajar dari nol lah ya, itu dan itu emang gak berlaku buat gue. Teman-teman gue tuh banyak juga yang lulusan dari teknik mesin, teknik perminyakan, teknik kimia, wah yang mungkin background itu jauh banget dari yang apa yang ada di MT tersebut kan. Tapi kita di sini sama-sama belajar karena kan kita ya kayak bahasanya kuliah lagi lah ya, kita belajar hal baru lagi. Ya udah itu menjadi tantangan kita karena cuman kayak gue itu jadi tantangan buat gue. Terus yang kedua itu gue beradaptasi sama lingkungan kerja, karena kan di sini kan gue juga baru pertama kali kerja ya, beda gitu kayak ketika kita kayak kuliah kan kita ketemu teman-teman sebaya lah ya, kayak ya kita tahu lah gimana kita maintenance mereka-nya gimana, tapi ketika kita ketemu yang lebih senior kan kita harus tahu maintenance-nya kayak gimana, cara nge-treat mereka-nya gimana, terus habis itu cara kita discuss dengan mereka itu menurut gue jadi tantangan juga. Terus yang ketiga itu menurut gue karena ini MT ya, jadi di sini tantangan yang paling penting itu adalah ketika mungkin kalau misalnya gue di sini kan taruhannya itu bahasanya taruhannya lu pecat atau enggak gitu ya kan, kayak bahasanya berarti gimana cara kita menunjukin kita yang terbaik, kita ngasih problem solving kitanya nih buat ngasih suatu propose ide atau kayak inovasi ke perusahaan kita itu berhasil enggak. Karena kan kalau nggak berhasil kan bahasanya kayak tadi gue bisa jadi kayak ada beberapa temen gue yang akhirnya kena pecat lah karena gagal gitu pas desain, dan kita harus nyari kerja lagi. Itu kan
susah ya. Jadi kayak di sini tuh pressure-nya tuh pressure yang kira-kira lu bisa lulus atau enggak, itu doang sih yang kayak mungkin gue ngerasain selama gue MT itu kayak gitu kurang lebih bro. Oke, oke, oke. Berarti memang kalau untuk tantangan, ya kita harus siap beradaptasi dan belajarlah dari awal. Karena memang program MT ini sendiri di awalnya itu tadi yang lu bilang ada program in-class training-nya dulu gitu nih ya buat mengenal perusahaan, mengenal bisnis perusahaannya seperti itu. Oke, untuk peluang nih, kalau peluang sendiri di MT ini kayak udah pasti lolos gak sih, kayak misalkan udah pasti lolos MT terus nanti bakal diangkat jadi karyawan tetap, terus nanti jenjang karirnya seperti apa, seperti itu nih. Ya. Coba boleh dijelaskan. Mungkin kalau misalnya peluang kan tadi gue udah, mungkin kalau kalian ingat di sesi 1 ya tadi gue udah pernah bilang kayak kalau selama kalian benar-benar apply untuk requirement kalian kayak misalnya IPK R3 dan misalnya contohnya itu simpelnya adalah untuk semua jurusan atau yang mungkin pas jurusan itu ada jurusan kalian kayak misalnya harus ada teknik elektro, berarti anak elektro harus join situ. Nah itu menurut gue ketika kalian bisa membaca peluang tersebut tuh menurut gue itu pasti ada setiap orang itu pasti ada peluang, even itu bukan dari kampus ternama juga pasti bisa gitu masuk ke peluang tersebut karena menurut gua program MT ini kan program buat semuanya ya, buat semua lini ya bahkan buat semua orang yang lulusan baru lah. Kecuali kalian emang udah kerja lama nih 4 tahun, 5 tahun atau mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin kalian bakalan susah ya. Mungkin jarang gitu ada program MT yang buat lulusan tersebut. Jadi menurut gua peluang pasti ada, dan kalau misalnya ya kalau misalnya gue bilang lah pasti kalau lupa buat yang peluangnya. Oke, oke. Jadi terus kalau misalkan ya kayak di selama lu MT itu dapat bimbingan nggak sih Nif atau dilepas aja gitu? Oh iya pasti. Jadi kalau gue itu dulu ketika gue MT ini pasti kita ada project, kita ada namanya project buddy sama project mentor. Kalau di gue ya, jadi kita punya mentor dari mentor-mentor ini emang udah level manager, yang udah level tinggi lah. Dan kalau buddy ini biasa levelnya masih supervisor atau apa. Jadi kita tuh dituntun gitu gimana caranya. Kan kita juga pasti di sini kan kita baru ya, kita nggak tahu budaya kerja, kita nggak tahu sama kerjaannya itu ngapain aja, apalagi kita bukan background mereka gitu. Jadi tetap pasti dibimbing sama mereka. Dan menurut gue ini kan MT ini kan tujuannya itu buat jenjang karir yang lebih bagus lah ya, karena tujuannya ini kan kita mau jadi si level senior manajemen atau yang kayak assistant manager, makanya kita perlu bimbingan dari mereka yang kayak punya jabatan di posisi tersebut, karena kita biar tahu lah insight dari mereka itu kayak gimana sih untuk menjadi seorang future leader gitu. Seperti itu loh bro. Oke, oke. Nah, untuk lingkungan kerja nih, gue pengen coba sedikit membahas. Kan menurut waktu itu gue juga sempat di-sharing sama mentor gue. Jadi kenapa sih ada perusahaan yang membuka MT? Jadi beberapa di antaranya itu kayak salah satunya buat regenerasi karyawan yang sudah lama atau sudah beberapa puluh tahun lah di perusahaan. Terus yang kedua, untuk challenge ke karyawan lama tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga, untuk memberikan inovasi bagi perusahaan. Nah, untuk lingkungan kerja sendiri ini nih, gue pengen bahas. Kan kita itu salah satu kandidat lah yang dimasukkan untuk memberi daya saing ke karyawan lama. Itu di lingkungan kerja lu sendiri bagaimana nih? Dengan karyawan-karyawan lama ketika lu baru datang seperti itu. Iya, iya. Mungkin gue setuju sama lu bilang, kayak tadi yang lu bilang, karena kita itu kan sebagai MT ini kan tujuannya itu kita tuh kan orang-orang fresh graduate, kita punya fresh idea ya, kita punya ide baru yang mungkin orang-orang yang notabene dia udah tua, orang-orang karyawan lama itu pasti belum tentu punya itu, makanya kita bisa nge-replace mereka buat kita ngasih ide-ide bagus, inovasi bagus buat perusahaan. Sebenarnya tujuannya itu kan. Jadi emang mungkin kadang ada beberapa karyawan itu yang mungkin kayak ngerasa dengan adanya kita itu mereka bisa replace lah. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi menurut gua itu belum tentu semuanya sih. Even kayak di perusahaan gua, di lingkungan kerja itu udah oke banget. Kenapa? Karena yang level senior tuh malah mereka dengan adanya gua, dia malah senang dengan adanya ide-ide baru lah atau apa. Jadi mereka tuh di sini tuh gua ngerasa kayak gua dituntun, dibimbing nggak cuma dari pas zaman-zaman fresh graduate. Jadi mereka mungkin tahu gitu kayak
dan tuh dulu pas mereka MT itu kayak gimana, dan dia juga tahu gitu pandangan mereka ke MT itu kayak gimana gitu. Mereka emang bakal expect lebih dari kita karena kan kita mungkin dari lulusan bagus dan lain sebagainya. Cuman at some point mereka juga tahu gitu kita tuh punya kapasitas lah di situ. Jadi kadang mereka tuh bakal menuntut kita lah dan lain sebagainya. Dan gue ngerasa sih ketika gue di MT ini, gue ada di welcome dan mereka itu kayak ngasih apa ya, welcoming ke gue itu oke banget sih menurut gue. Kayak gue di treat oke gitu loh. Walaupun emang kita kan pasti di lingkungan kerja nggak selamanya enak ya, pasti ada aja yang kayak bos yang dia lebih bossy lah, yang kayak rada-rada marah, yang bahasanya itu suka marah-marah lah atau apalah, dan itu mungkin menurut gue itu hal biasa ya, karena ya kita nggak selamanya hidup tuh enak terus ya, pasti ada yang ya ada obstacle-nya lah yang kayak begitu-gitu. Jadi kayak ya it's okay sih menurut gue. Setiap perusahaan pasti ada kayak gitu sih bro. Tapi overall kalau di perusahaan gue sendiri sih enak sih. Oke, berarti emang kalau untuk lingkungan kerja itu tetap ada daya saing, tapi dari karyawan senior pun masih support lah ke MT-MT yang ada ya. Betul, ya, kurang lebih. Oke, Nif. Jadi kita ke pembahasan selanjutnya nih. Untuk lulusan program MT di tempat lu itu nanti diproyeksikan menjadi apa, Nif? Dan untuk jenjang karirnya bakal ada kemungkinan kenaikan tuh sekitar berapa tahun sekali? Oke. Kalau di perusahaan sendiri, gue sendiri kebetulan ketika gue lulus sebagai program MT, gue itu pas masuk di level assistant manager langsung. Jadi kita di salah satu divisi yang dimana nanti kita bakalan jadi assistant manager. Contohnya itu kebetulan gue di divisi sekarang itu divisinya itu namanya Transaction Banking Strategy Planning and Project Management Specialist. Di situ gue jadi sebagai seorang assistant manager. Emang biasanya kalau MT itu levelnya itu biasanya kalau nggak either assistant manager, supervisor, ya level-level team leader seperti itu. Nah, di sini tuh kalau misalnya di perusahaan gue sendiri, untuk jenjang karir sih emang kita tuh di sini kita mainnya grade ya, ada grade 8 sampai grade 1 lah, yang paling gede itu kalau di perusahaan gue kebetulan grade 1 paling tinggi lah, bahasanya grade 0 gitu lah. Nah, untuk jenjang karir itu pasti ada, karena kita ntar kita levelnya di assistant manager ya, nanti kita diproyeksikan kalau di perusahaan gue itu emang hampir bisa sampai kalau misalnya dalam waktu 10 tahun itu kita ntar bakal naik jadi level pertama itu, nanti kita bakal naik jadi setelah dari assistant manager nanti sekitaran 4 tahunan kalau nggak salah itu bakal jadi manager. Dari manajer itu nanti kita bakal jadi senior manajemen. Oke, jadi kita di dalam 10 tahun terakhir itu kita bakalan jadi level di senior manager gitulah kurang lebih. Cuman kan itu berdasarkan performa lagi ya, karena mungkin emang ada beberapa orang lulusan MT itu ketika mereka dikasih outstanding dirinya lah, jadi kayak kadang tuh mereka malah biasa aja gitu, nggak terlalu outstanding, itu ya mungkin karirnya itu tetap ya di assistant manager terus. Tapi bisa juga ada beberapa orang yang mungkin yang tadinya harusnya proyeksinya itu 4 tahun baru jadi level naik jadi level manager, tapi dia udah dalam waktu 2 tahun tuh udah ada ya, karena emang dia mungkin pinter banget gitu atau apa. Jadi di sini tuh balik lagi sih ke masing-masing orangnya gitu, apakah dia emang bisa memberikan lebih atau enggak gitu loh. Jadi ya, walaupun emang di sini kita punya proyeksi karir, tapi kita juga harus dibus sama diri kitanya, kita bisa nggak jadi orang yang ngasih hal bagus buat perusahaan kita gitulah kurang lebih. Oke, jadi dari pihak perusahaan pun sudah ada proyeksi lah untuk setiap berapa tahun untuk naik jabatannya ya. Tinggal kitanya aja mau berusaha apa enggak. Gitu. Oke. Iya. Seperti itu. Nah, Nif, ini mungkin yang cukup teman-teman tunggu ya. Kalau dari MT di perusahaan lu itu benefitnya kayak gimana nih? Kayak mungkin gaji pokok mungkin nggak perlu disebut nominal, kayak under berapa kah atau di sekitar berapa, terus dapat insentif kah, asuransi pribadi, tunjangan dan sebagainya. Boleh nih di sharing? Oke. Kalau di gua kebetulan kan gua di industri banking di multinational company itu kebetulan gaji pokok gua di angka ya gua mungkin range saja ya di sekitaran 9 sampai 11 sih gitu. Terus kalau misalnya insentif itu udah masuk ke kita udah masuk perhitungan gaji pokok. Jadi mungkin gue mau nge-highlight insentif sedikit ya. Mungkin emang ada beberapa perusahaan itu kan dia dapat insentif lebih karena mungkin dia levelnya, mungkin contohnya gue tahu itu biasa kayak misalnya dia operator produksi karena dia penjualan lagi bagus, terus habis itu dia jadi
dia sering masuk atau apa, dia dapat insentif lebih lah ya karena dia ikut lembur atau enggak. Cuman kalau gue di level FT di perusahaan gue itu karena dia lu sebagai orang senior level gitu, maksudnya assistant manager, dia tuh nggak ada level, nggak ada bonusan, bukan bonusan insentif, maksudnya kayak uang lemburan. Jadi kayak di sini tuh gue lebih kayak semuanya ditaruh di gaji pokok yang di range 9 sampai 11 juta itu. Lalu benefit lainnya tuh gue juga kayak dapat tunjangan kayak BPJS udah pasti ya, kayak terus kayak yang kalau misalnya ini dana pensiun dan sebagainya. Terus habis itu gue juga dapat asuransi. Gue tuh kebetulan asuransi gue tuh kemarin di Medisilin, sekarang udah pindah ke Zurich kalau salah. Jadi kayak di asuransinya itu kita juga cukup oke tuh, kayak misalnya kita dapat benefit buat kacamata itu 900.000. Terus habis itu kita selama setahun kita dapat rawat jalan tuh kayak lu bisa medical check up dan lain sebagainya, kayak lu mau ngetes kesehatan lu dengan gratis itu dalam dikasih 4,5 juta. Terus kita juga ada rawat inap 100 juta rupiah, itu kayak misalnya lu kalau seandainya lu kecelakaan, terus habis itu nanti itu kecuali kayak teman gue, dia ada yang sekarang udah di placement di luar kota, kebetulan dia tetap dapat tunjangan tambahan tuh kayak tunjangan mes dan lain sebagainya. Cuman mungkin karena gue di pusat di head office, jadi gue nggak ngerasain, jadi gue nggak tahu sih angkanya berapa. Nah kalau misalnya di bonusan sendiri, bonus setahu gue, karena gue juga jujur gue belum dapat bonus yang benar-benar real, karena gue juga masih di 2 tahun pertama. Harusnya gue ntar Maret sih baru tahu gue bonusan berapa. Cuman biasanya di range sekitaran 3 sampai ya 2 sampai 5 kali gaji lah mungkin, cuman tergantung performanya. Selain itu juga sih kalau di gue itu gaji total 14 kali, karena 12 bulan gaji plus 1 itu THR sama akhir tahun. Nah bonusan itu gue tambahan lagi di luar dari 14 kali gaji itu, yaitu di angka 2 sampai 5 kali gaji, tergantung dari performa divisi lu sama performa lu itu kayak gimana. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Jadi untuk bonus sendiri tadi berarti di setiap tahunnya nih ya, per tahun? Betul, ya di setiap tahunnya dapat gitu kurang lebih. Ya, jadi informasi juga buat teman-teman. Ini mungkin Mas Hanif ini nggak dapat tunjangan penempatan karena memang untuk penempatannya ini masih dekat dengan domisili atau tempat tinggalnya. Nah, untuk beberapa MT yang ditempatkan di luar domisili dan di berbagai wilayah Indonesia itu memang bisa mendapatkan tunjangan penempatan seperti itu. Biasanya sih untuk biaya kosan atau kontrakan seperti itu. Jika memang tidak disediakan mes ya. Nah, terus untuk beberapa MT juga ada yang diberikan transportasi, teman-teman. Entah itu mobil untuk operasionalnya. Walaupun mungkin masih mobil LCGC, tapi cukuplah untuk operasional kita sehari-hari saat MT seperti itu. Oke, Mas Hanif, mungkin itu udah dijelaskan ya teman-teman untuk benefitnya. Ada lagi nggak nih yang mungkin teman-teman nih bisa menjadi tertarik lah untuk bisa ikut MT? Ya sebenarnya sih kalau dari menurut gue ketika kalian ini menurut gue ini satu hal yang penting ya. MT itu kan dia itu sebagai program yang cukup privilege ya. Privilege di sini tuh kalian tuh bisa berinteraksi bukan sampai level manager, tapi bisa sampai board of director, direktur. Bahkan kalian bisa berinteraksi sampai CEO. Itu karena kita tuh di sini tuh lebih mereka tuh nge-hire itu emang sampai effortnya sampai yang direktur lah dan lain sebagainya, yang melibatkan banyak orang. Oleh sebab itu tuh menurut gue itu tuh hal penting buat kita kalau kita sebagai program MT, karena kita di sini jenjang karir tuh lebih jelas. Mungkin emang kita setiap orang tuh punya jenjang karir, even itu level staff pasti ada punya privilege buat ngelakuin hal yang kalian yang lebih lah bahasanya lah. Oleh sebab itu makanya menurut gue ini cukup worth it ya buat lulusan-lulusan baru, yang apalagi kita pasti kan tujuannya itu adalah jenjang karir ya, yang kayak kita bisa dapat jenjang karir yang lebih oke dan lain sebagainya. Jadi menurut gue worth it lah kalau misalnya kalian buat masuk ke program MT gitu. Untuk kalau kalian mau jadi seorang leader dan lain sebagainya. Karena kan MT ini adalah future leader kan buat perusahaan-perusahaan kalian gitu kurang lebih. Iya, oke. Mungkin itu cukup ya teman-teman gambaran benefit yang diceritakan atau di-sharing oleh Mas Hanif ini. Oke Mas Hanif, mungkin cukup juga kita akan mengakhiri sesi kedua kita untuk sharing-sharing mengenai MT. Boleh Mas Hanif dikasih quote sedikit Mas?
Kalau quotes ya, kalau quotes dari gua sih, mungkin kalian pernah sering denger ya, ada pepatah kayak ngomong mati satu tumbuh seribu lah. Dulu gue ini nge-highlight mati satu tumbuh seribu itu maksudnya karena gue itu dulu even ketika gue itu ada seorang fresh graduate, gue tuh banyak juga ada beberapa perusahaan yang ngemanggil gue dan nolak gue. Di sini tuh menurut gue ketika ada satu perusahaan yang nolak kalian lah, ingatlah kalian pasti di situ masih banyak perusahaan-perusahaan yang kalian bisa jadiin lapangan buat kalian untuk berkembang lah. Jadi menurut gua kalian nggak usah takut ketika kalian sedih atau gimana kalau misalkan seandainya kalian nggak lulus di salah satu perusahaan itu, menurut gue itu adalah bagian dari kegagalan yang mungkin nanti kalian bisa jadi patokan kalian buat jadi suksesan. Jadi menurut gue itulah quote dari gue sih, mati satu tumbuh seribu. Ketika ada satu perusahaan yang tolak kalian, ingat masih ada ribuan perusahaan yang mungkin mau sama kalian gitu. Oke, terima kasih Mas Hanif. Kata-katanya Ya, cukup mensupport lah teman-teman buat lebih semangat lagi. Oke, mungkin kita akhiri juga sesi kedua ini mengenai MT dari Mas Hanif di bidang keuangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Hanif. Semoga sharing yang diberikan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadikan impian teman-teman kenyataan dengan bertumbuh dan berkembang bersama para Growth. Growth together, make it happen.